sejak Pak Hidayat Nur Wahid masih presiden PKS, Pak Edi sudah kenal. Nah, saya kebetulan lagi mencari tahu PKS ini kok suka-suka dibilang rasis, nggak mau sama orang-orang Tionghoa. Tapi yang saya rasakan justru PKS ini wawasan kebangsaannya itu bagus, cerita tentang Pancasila itu oke. Jadi begitu saya lihat ada di YouTube itu ada Pak Edi di samping presiden PKS tatkala Pak Sabam Sirait lagi pidato, saya kejar nih Pak Edi. Biar Pak Edi lagi makan tuh, saya mau tahu apa pengalaman Pak Edi dengan Pak Hidayat Nur Wahid. Baik, terima kasih Bung Lius. Hubungan saya dengan Pak Hidayat Nur Wahid sudah menjelang 20 tahun. Oh, Sudah menjelang 20 tahun. Kalau tak salah, waktu itu dia menjabat sebagai Ketua MPR. MPR ya. Di mana saya ketemu beliau di Mulia Hotel. Mulia Hotel. Pertemuan kita pertama di sana. Saya sangat apresiasi kepada beliau. Jujur aja, sebelumnya hanya tahu nama. Begitu saya jumpa beliau, bersalaman dengan saya dan bicara sangat akrab sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan PKS itu fundamentalis ya, menurut pengalaman saya ya tidak. Buktinya Hidayat Nur Wahid selaku presiden PKS pada saat itu, setelah pertemuan kita pertama berlanjut. Dia mengunjungi saya mengunjungi dia, bisa ngobrol dengan akrab. Ya, sekalipun saya bukan anggota PKS, tapi saya merasa diri saya dekat dengan PKS karena saya melihat kawan-kawan di PKS itu sangat terbuka sekali. Pak Edi ini bukan hubungan baik di Indonesia saja, bahkan pernah ada temen yang ikut itu bilang pernah ke luar negeri itu, ke Hong Kong, Taiwan atau kemana itu Pak? Coba tolong diceritain. Ya. Maksud saya ini penting biar teman-teman semua tahu bahwa PKS tuh bergaul dengan orang Tionghoa, dengan kelompok yang bukan Islam, itu dibina demikian akrabnya. Saya pikir perlu diceritakan. Ya, itu perlu saya kilas kembali. Ya, dia silaturahmi dengan Mas TKI di Taiwan. Saya menginformasikan pada beliau di Taiwan banyak TKI, waktu itu sekitar hampir 200.000. Di Hong Kong lebih lagi dari itu. Kalau Jumat atau Sabtu dan Minggu tetap kumpul itu. Harus kunjungi sana Ustadz Pak Firman. Dia tertarik mendengar itu dan dia siapkan waktu, saya dampingi. Ada satu hal yang istimewa yang perlu saya ungkapkan di sini. Yeah. Saya dampingi beliau berangkat ke Hong Kong, Taiwan, malah Malaysia juga. Dua kali kita dalam perjalanan. Pak Hidayat Nur Wahid itu luar biasa. Biaya transportasi, biaya akomodasi, semua masing-masing bayar. Waduh, luar biasa tuh. Tidak mau 1 sen pun kalau saya biayai. Begitu juga makan. Itu sikap Pak Hidayat Nur Wahid luar yang biasa, sangat ya. terpuji. Sangat terpuji. Ya. Saya malah bertanya, kenapa Pak? Ini kan kita perjalanan pribadi. Saya tidak mau
Karena kalau saya memakai hiu membiayai saya berarti saya terlibat korupsi. Luar biasa. Saya tidak mau yang begituan. Wah, itu yang saya katakan itu istimewa. Kita berkunjung ke Taiwan sampai ke Tainan di bawah, melihat tenaga kerja Indonesia yang di sana bekerja. Beliau ingin mendapatkan input gimana kondisi mereka di sana, ya tak? Jumpain organisasi TKI, ya, yang ada di sana. Begitu juga di Hong Kong, begitu juga di Penang dan Kuala Lumpur. Kita bareng ke sana. Ya, boleh saya katakan dia adalah salah satu pemimpin yang harusnya orang yang sebelumnya saya nggak tahu karena beliau orang yang low profile, beliau nggak pernah beriklan, beliau juga nggak pernah pasang baleho besar-besar. Tapi mendengar dari Pak Edi punya cerita, ini bukan hal sepele loh. Kemana-mana mau bayar sendiri, sebab bukan rahasia lagi ya. Saya sih ampun-ampun nih, sorry nih. Rata-rata itu banyak yang mau dibayarin, nah, tapi nanti akhirnya jadi apa-apa nurut sama yang ngebayarin. Ini saya kira sifat dasar Pak Hidayat Nur Wahid ini perlu ditiru oleh para pejabat yang mau mimpin negeri ini. Jangan mau dibayarin, nanti diatur-atur. Pak Hidayat Nur Wahid, saya baru tahu Bapak luar biasa dari Pak Edi Kusuma. Nah, orangnya sangat murah hati.